Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sofi Arista Widya, Sylvia Hakiki Oktarina, dan Priya Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan topik 11 yang berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Diharapkannya dengan mempresentasikan materi ini, teman-teman dapat lebih mengerti isi dari materi yang akan kami sampaikan. Sekian, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Arista Widya sebagai pemateri pertama. Di sini, saya akan menjelaskan sejarah Islamisasi. Jika suatu pandangan hidup dengan konsep-konsep masuk dan mempengaruhi pandangan hidup lainnya, maka terjadilah proses intrusi pandangan hidup. Jika pandangan hidup barat masuk ke dalam pandangan hidup lain, maka disebut westernisasi. Dan jika pandangan hidup Islam masuk dan mempengaruhi pandangan hidup lain, maka disebut dengan islamisasi. Proses islamisasi pandangan hidup yang telah terjadi dalam sejarah umat Islam diilustrasikan dengan baik oleh Al-Attas dan membagi prosesnya menjadi 3 periode. Periode pertama dimulai sejak abad ke-13, yang dimana Islam masuk ke dunia Melayu melalui pengeterapan syariah. Maka dari itu, fikih dan pengamalan Islam belum banyak ditekankan. Itulah sebabnya mengapa konsep fundamental tentang keesaan Tuhan masih kabur, difahami secara samar-samar, dan bahkan bertumpang tindih dengan pandangan hidup kuno Hindu-Buddha. Periode kedua dimulai sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-18. Pada periode ini, tasawuf dan kalam cukup dominan, sehingga konsep fundamental tentang keesaan Tuhan telah dijelaskan. Sudah tentu, konsep mengenai Tuhan dikaitkan dengan konsep lainnya yang tercakup dalam pandangan hidup Islam. Di sini, bukti pengaruh pandangan hidup Islam terhadap pandangan hidup bangsa Melayu dapat dilihat dari masuknya istilah dan konsep-konsep Arab ke dalam istilah-istilah bahasa Melayu. Periode ketiga, proses islamisasi adalah kelanjutan dari fase kedua. Namun, periode ini tidak dipisahkan secara periodik dengan periode sebelumnya. Artinya, ketika periode kedua masih berlangsung, periode ketiga bermula. Pada periode ini, konsep-konsep dalam pandangan hidup Islam diperkaya oleh konsep-konsep dari tradisi intelektual Yahudi, Kristen, dan ide-ide penting filsafat Yunani yang abstrak yang telah diadaptasi ke dalam Islam. Dan yang penting dalam proses islamisasi ini, menurut Al-Attas adalah peranan bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Sylvia Hakiki Oktarina, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. 2.2 Metodologi Islamisasi. Secara garis besar, kerja epistemologi dalam islamisasi ilmu pengetahuan melibatkan struktur ilmu pengetahuan dalam pandangan hidup Islam, di mana wahyu merupakan salah satu sumber terpentingnya. 2.2.1 Konsep Al-Attas. Menurut Al-Attas, proses islamisasi ilmu melibatkan 2 langkah utama yang saling berhubungan. Pertama, ialah proses mengeluarkan unsur-unsur dan konsep-konsep penting barat dari suatu ilmu. Dan kedua, memasukkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama islamisasi ke dalamnya. Penjelasan adalah sebagai berikut. Pertama, mengeluarkan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kultur dan kebudayaan barat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dari setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu-ilmu humaniora. Meskipun demikian, ia menambahkan ilmu-ilmu alam atau fisika dan ilmu-ilmu terapan harus diislamisasikan, khususnya dalam kerja interpretasi fakta-fakta dan dalam formulasi teori-teori. Di tempat lain, ia menjelaskan bahwa dalam menilai, kita harus menguji secara kritis dengan metode-metode ilmu modern. Konsep-konsepnya, teori-teorinya, dan simbol-simbolnya, aspek empiris dan rasional, dan aspek-aspek yang bersinggungan dengan nilai dan etika interpretasi tentang asal-usul.
teorinya tentang alam semesta, klasifikasinya tentang ilmu, batasan-batasannya dan kaitannya antar satu ilmu dengan ilmu-ilmu lain dan hubungan sosial. Kedua, memasukkan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Konsep-konsep dasar Islam yang harus dimasukkan ke dalam tubuh ilmu apapun yang dipelajari umat Islam, diantaranya adalah konsep tentang din, manusia, ilmu, keadilan, amal yang benar, dan semua istilah dan konsep yang berhubungan dengan itu semua. Konsep tentang universitas dianggap sebagai penting sebab ia berfungsi sebagai bentuk implementasi semua konsep-konsep itu dan menjadi model sistem pendidikan. Konsep-konsep itu semua adalah bagian integral dari pandangan hidup Islam. Dalam kaitannya dengan pandangan hidup Islamisasi ilmu, berarti juga mengaitkan konsep ilmu dengan konsep adab secara benar. Ilmu menurutnya meliputi akidah dan iman, dan ilmu seharusnya diikuti oleh amal sebab tidak ada ilmu yang berguna tanpa amal, dan tidak ada amal yang berfaedah tanpa ilmu. Maka dari itu, tujuan mencari ilmu itu pun harus berdasarkan pada pandangan hidup Islam yang berbeda dari pandangan hidup Barat, yaitu untuk menjadikan manusia yang baik dan bukan warga negara yang baik dari suatu negara sekuler. Pada tingkatan praktis, sistem pendidikan dalam Islam harus merefleksikan manusia dan bukan negara. Selanjutnya, Al-Attas berhujah karena universitas merupakan representasi tingkat tinggi pembelajaran. Metode Tahwidi dimaksud adalah penyatu metode empiris, rasional, deduktif, dan induktif. Tidak memihak kepada salah satu metode secara ekstrim, namun menggunakan semua metode sebagaimana ulama di masa lampau yang menggunakan beberapa metode dalam penyelidikan mereka. Untuk lebih detailnya, ilustrasi berikut ini menunjukkan peran pandangan hidup terhadap cara pandang seseorang terhadap pengamat peristiwa alam. Orang pertama mengatakan, saya melihat gunung dan melihat letusan dari dalamnya, dan saya menyebutkan seperti apa yang terjadi. Orang kedua menyatakan, saya melihat gunung dan melihat letusan dari dalamnya, dan saya menyebutnya seperti apa yang saya lihat. Orang ketiga menyatakan, saya melihat gunung dan melihat letusan dari dalamnya, dan semua itu bukan apa-apa kecuali pandangan tentang bagaimana kita mengetahui. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perhidramawan. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya 2.2.2 Konsep Al-Farqi. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang diusung oleh Ismail Al-Farqi tercermin dalam sebuah paper di tahun 1982 yang menitik beratkan pada Islamisasi ilmu-ilmu sosial humaniora. Definisi Al-Farqi berbeda dari Al-Attas. Islamisasi baginya adalah to recast knowledge as Islam relates to it, i.e. to redefine and reorder the data, to rethink the reasoning and relating of the data, to reevaluate the conclusion, to reproject the goals, and to do so in such a way as to make the disciplines enrich the vision and serve the cause of Islam. Maksud bebas dari pernyataan Al-Farqi di atas adalah bahwa Islamisasi artinya membentuk ulang ilmu pengetahuan sehingga berkaitan dengan Islam, yakni dengan mendefinisikan ulang dan menyusun ulang data, memikirkan ulang analisis data, mengevaluasi kesimpulan, mengarahkan kembali tujuan, dan begitulah sehingga disiplin ilmu-ilmu itu diperkaya dengan visi yang sesuai dengan Islam. Untuk itu,
Al-Faruqi memaparkan langkah-langkah penting yang perlu diambil yang terdiri dari langkah penting. Pertama, penguasaan disiplin ilmu modern dan pandangan kritis terhadap metodologinya. Kedua, penuasaan terhadap hasanah pengetahuan Islam. Ketiga, menetapkan relevansi Islam secara spesifik terhadap setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Metodologi Islamisasi yang diperkenalkan Al-Faruqi mengharuskan adanya penelitian yang betul dan jelas serta pemahaman hakikat manusia dalam perspektif Islam. Untuk itu, selanjutnya secara metodologis Muslim perlu melewati dua fase penting, yaitu sebagai berikut. Fase pertama, teoritis integral. Survei dan kajian terhadap ilmu-ilmu sosial yang memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu Islam yang akan dikembangkan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh framework konseptual dan hasil-hasil riset yang berkaitan dengan bidang ilmu yang sedang dikaji. Melakukan kritik yang serius terhadap bidang yang dikaji tersebut dari perspektif Islam, baik secara epistemologi maupun ontologi, khususnya yang berkaitan dengan Tuhan. Khususnya yang berkaitan dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Merubah konsep-konsep generalisasi empiris dan observasi-observasi yang menjadi objek kritikan yang dianggap tidak relevan dengan Islam. Survei dan kajian akurat terhadap materi ilmu pengetahuan wahyu yang berkaitan dengan bidang yang sedang dikaji. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mendefinisikan seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan bidang yang sedang dikaji. Mencari karya cendekiawan Muslim masa lalu maupun masa kini yang membahas bidang yang dikaji baik langsung maupun tidak. Mengkombinasikan pandangan-pandangan dari Al-Quran dan hadis serta cendekiawan Muslim yang sesuai ke dalam satu framework teoritis. Mengembangkan framework teoritis yang integral yang mengkombinasikan pandangan-pandangan dari wahyu dan pengalaman manusia yang valid. Fase kedua, validasi framework teoritis yang integral melalui penelitian dan praktek yang serius. Fase ini meningkatkan perkembangan lebih lanjut yang menjurus kepada klasifikasi teori integrasi kita seperti aktivitas-aktivitas dalam sains normal. Fase ketiga merupakan kelanjutan dari poin C fase pertama, yaitu jika hipotesa ditolak itu berarti metode penelitian kita dan prosedur praktis tidak memadai atau pemahaman kita atau penafsiran kita terhadap wahyu pada fase pertama tidak betul dan perlu reformulasi. Proses epistemologi ini mungkin juga bisa dipahami secara fisik, bahwa ketika elemen-elemen bara tertentu dikeluarkan dari pikiran, itu akan kosong untuk sementara waktu sebelum dimasuki oleh isi baru, yaitu istilah dan konsep-konsep Islam. Pemahaman seperti ini tentu tidak akurat, sebab dewesternisasi dan islamisasi ilmu pengetahuan adalah kerja-kerja kognitif dan spiritual yang terjadi secara bersamaan tanpa ada celah waktu. Penutup kesimpulan. Jadi, islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer adalah islamisasi cara berpikir dan cara memandang segala sesuatu. Sebab yang dimaksud ilmu pengetahuan adalah apa yang terdapat dalam pikiran dan bukan yang berada di luar pikiran. Oleh sebab itu, teknologi atau produk teknologi, karena ilmu yang berada dalam pikiran umat Islam kini diwarnai oleh pandangan hidup barat, maka islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer berarti memasukkan pandangan hidup dan konsep-konsep penting dalam pandangan hidup Islam ke dalam pikiran umat Islam untuk menggantikan konsep-konsep barat yang tidak sejalan dengan umat Islam. Secara teknis, islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer akan berfokus pada islamisasi asumsi, presuposisi, dan metodologi kajian sains dan ilmu-ilmu sosial.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.